Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mantap jeder. Sobat jeder dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Sarina Dewi, Dai Suara pada Lembaga Administrasi Negara. Kalau kemarin kita sudah bicara terkait pohon kinerja yang sudah menerapkan logic model, kali ini kita akan bicara terkait sasaran kinerja pegawai untuk jabatan pimpinan tinggi pertama. Seperti apa? Yuk kita simak berikut ini. Dalam sasaran kinerja pegawai JPT Pratama atau SKP JPT Pratama, Kepala Satuan Organisasi untuk unit kerja tertentu, sebagai contoh nanti adalah pada Pusat Smart ASN, ada 4 perspektif mengambil dari perjanjian kinerja. Namun, dalam perjanjian kinerja, itu baru satu perspektif, baru perspektif penerima layanan. Tetapi, dalam Permenpan 6 tahun 2022 ini ada 4 perspektif. Selain perspektif layanan, ada juga perspektif proses bisnis. Yang ketiga, perspektif penguatan internal. Dan yang keempat adalah perspektif anggaran. Perspektif layanan refleksikan kemampuan organisasi dalam memenuhi keinginan dan harapan penerima layanan atau pemangku kepentingan. Untuk proses bisnis merefleksikan perbaikan proses untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Untuk penguatan internal merefleksikan kemampuan organisasi untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki. Mengembangkan sumber daya yang dimiliki sebagai pengungkit untuk capaian organisasi. Kalau perspektif anggaran merefleksikan kinerja dalam efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Setelah kita tahu 4 perspektif implementasinya, paparan berikut. Dalam contoh SKP JPT Pratama pada Pusat Smart ASN, sebagai contoh di sini dari perjanjian kinerja sebagai berikut. Sobat jeder bisa melihat bahwa perjanjian kinerja JPT Pratama Smart ASN itu hanya satu, terwujudnya penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis, fungsional dan sosial kultural yang berkualitas dengan indikator kinerja yang pertama, prosentase peserta pelatihan teknis dan sosial kultural yang mengalami peningkatan perilaku sesuai sasaran pelatihan dengan target 90,68%. Target ini ditetapkan berdasarkan baseline tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya 90,38 sehingga tahun ini mengambil 90,68%. Tentunya harus lebih tinggi. Kemudian indikator kinerja yang kedua, prosentase peserta pelatihan fungsional yang mengalami peningkatan perilaku sesuai sasaran pelatihan. Ini juga baseline 90,31%. Dilanjutkan indikator kinerja yang ketiga, indeks kepuasan peserta pelatihan. Ada 90,33 untuk targetnya. Semua adalah berdasarkan baseline tahun sebelumnya. Kalau Sobat Jeder melihat inilah perjanjian kinerja, hanya ada satu sasaran dengan 3 indikator kinerja. Bagaimana kita mengimplementasikan amanah peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja ASN menjadi 4 perspektif? Mari kita simak dalam paparan berikut. Untuk perspektif layanan tinggal memboyong dari perjanjian kinerja. Kemudian untuk proses bisnis perlu melakukan dialog kinerja. Ada kata kunci di sini kalau mau berhasil, dialog kinerja bersama pimpinan unit kerja
dan seluruh stakeholder dalam unit kerja tersebut membicarakan untuk respective proses bisnis. Sebagai contoh adalah meningkatnya kualitas perencanaan, pengajaran dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan teknis, fungsional dan sosial kultural yang sesuai NSPK. Dengan indikator yang pertama, persentase penyelesaian dokumen perencanaan, pengajaran pelatihan teknis, fungsional dan sosial kultural dengan target 100%. Ini Sobat Jeder adalah proksi. Sobat Jeder untuk menetapkan target tadi ada baseline dan ada proksi. Kalau proksi 100%, tidak boleh ada deviasi sedikit pun. Makanya mempergunakan 100%. Kapan pendekatan 100% ini harus dipergunakan? Untuk proksi ini adalah bisa yang menyangkut biaya sangat tinggi ataupun menyangkut nyawa manusia. Dalam hal ini menyangkut dengan keakurasian dokumen, kelengkapan penyelesaian dokumen harus 100%. Kemudian indikator yang kedua, persentase penyelesaian dokumen evaluasi penyelenggaraan pelatihan teknis, fungsional dan sosial kultural dengan target 100%. Ini adalah proses bisnis. Kemudian kalau penguatan internal, contohnya di sasaran yang kelima, meningkatnya kualitas tata kelola administrasi kepegawaian, tadi ya kata kuncinya sumber daya, ketatausahaan serta sarana dan prasarana pelatihan teknis, fungsional dan sosial kultural yang sesuai NSPK dengan dua indikator sebagaimana yang tertera dan semuanya mempergunakan proksi 100%. Kemudian kalau yang anggaran sebagai contoh pada sasaran yang keenam, meningkatnya kualitas tata kelola anggaran kegiatan pengembangan kompetensi teknis, fungsional dan sosial kultural yang optimal yang sesuai NSPK. Selain hasil kerja, jadi komponen SKP JPT Pratama terdiri dari hasil kerja. Hasil kerja ada hasil kerja utama, ada hasil kerja tambahan, ada satu lagi adalah perilaku kerja. Perilaku kerja merupakan ekspektasi JPT Madya pimpinannya terhadap perilaku berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baik, setelah melihat paparan bagaimana contoh implementasi 4 perspektif dalam SKP JPT Pratama, kata kunci yang perlu saya sampaikan kembali adalah dialog kinerja. Dialog kinerja antara JPT Madya kepada JPT Pratama. Apa ekspektasi atau harapan dari beliau kepada JPT Pratama yang ini nanti akan di cascading atau akan dibagi peran dan hasilnya kepada para ketua tim kerja. Demikian untuk sesi SKP JPT Pratama dan kita akan bertemu lagi dalam sesi matrik pembagian peran dan hasil level 1 dan 2. Terima kasih. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mantap jeder.